Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yayan Pratama dan NIM saya 141 plus 19 plus 039, dan saya dari Prodi S1 Akuntansi Malam. Ya, langsung saja. Kali ini saya akan melakukan presentasi yang bertemakan pengertian tentang leasing dan juga dasar hukum yang berkaitan tentang leasing. Ya, langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari leasing itu sendiri. Istilah leasing sebenarnya berasal dari kata lease, yang berarti sewa menyewa. Karena dasarnya artinya memang sewa menyewa. Jadi, leasing adalah derivatif dari sewa menyewa. Kemudian, dalam dunia bisnis berkembanglah sewa menyewa yang disebut leasing. Leasing itu sendiri kadang-kadang disebut saja sebagai lease, dan telah berubah menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia, leasing sering diistilahkan dengan sewa guna usaha. Leasing atau sewa guna usaha atau SGU menurut KMK nomor 1169/KMK plus 01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa, guna, usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dan surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian nomor 1221 MK-2-1974, nomor 321 MISKI 2-1974 dan nomor 30-KPB-1-74 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing menyatakan, leasing ialah setiap kegiatan pembayaran perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih atau opsi bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Ya, itulah tadi yang saya jelaskan mengenai pengertian singkat dari leasing itu sendiri. Dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang dasar hukum yang berkaitan dengan leasing. Dasar hukum leasing yaitu seperti yang kita ketahui, pengaturan leasing dalam hal ini masih sangat sederhana, dan pelaksanaan sehari-hari didasarkan kepada kebijaksanaan yang tidak bertentangan dengan surat keputusan menteri yang ada. Surat keputusan 3 Menteri tahun 1974 mengenai leasing adalah peraturan pertama yang khusus dikeluarkan untuk itu. Surat keputusan itu dan lain-lain peraturan yang dikeluarkan belakangan untuk mengatur perihal perjanjian dan kegiatan leasing di Indonesia, terutama bersifat administratif dan obligatori atau bersifat memaksa. Sumber hukum yang lebih luas dan mendalam yang melandasi dan mendasari kegiatan leasing dewasa di Indonesia antara lain terbagi dua. Yang pertama ada yang umum atau general, dan yang kedua ada yang khusus. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan dari yang segi umumnya dulu. Dan yang dari umum ini sendiri atau general ini sendiri terbagi dari 3 bagian lagi. Yang pertama adanya asas konkordansi hukum berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen atas hukum perdata yang berlaku bagi penduduk Eropa. Yang kedua adanya pasal 1338 Kalung HP Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak serta asas-asas persetujuan pada umumnya sebagaimana tercantum dalam bab 1 buku 3 Kalung HP Perdata. Pasal ini memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk memilih isi pokok perjanjian mereka sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan atau kebijaksanaan umum. Dan yang terakhir yang ketiga, pasal 1548 sampai 1580 Kalung HP Perdata yang berisikan ketentuan mengenai sewa menyewa sepanjang tidak ada dilakukan penyimpangan oleh para pihak,
Pasal ini membahas hak dan kewajiban lese. Ya, itu tadi penjelasan saya menurut dasar hukum yang secara general atau umumnya. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai dasar hukum yang secara khusus. Yang pertama, adanya surat keputusan bersama atau SKB Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Nomor 122-4-4-2-1974, nomor 32-M-SK-1974, dan nomor 30-KPB-1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Yang kedua, adanya surat keputusan atau SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 649-4-4-5-1974 tertanggal 6 Mei 1974 tentang perizinan usaha leasing itu sendiri juga. Dan yang ketiga, adanya surat keputusan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 649-4-5-1974 tertanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing. Ya, itu dia yang bisa saya jelaskan mengenai dasar hukum yang berkaitan tentang leasing itu sendiri. Ya, demikianlah presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.